Oke guys, hari ini kita lagi mau ketemu dengan teman lama yang punya Sasana Ayub, dan lokasinya ini di sekitar perumahan padat, dan saya belum pernah datang ke sini. Kalau kita lihat suasananya ini kayak bukan sasana olahraga ya, karena ini ternyata ada di bawah kolong jembatan. Tapi nggak yakin saya apakah hari ini dia ada di sini. Coba saya telepon. Bentar. Halo Bang Ayub, saya ini udah di bawah kolong jembatan ini. Oke, saya cari-cari di mana lokasinya ini. Mudah-mudahan ada Bang Ayub di sini ya. Oh, iya, Oke, kalau gitu Bang Ayub, terima kasih, sampai ketemu. Halo Pak. Assalamualaikum. Gimana kabar Pak? Baik. Iya. Ya gini lah tempat latihannya di sini Pak. Ini ya? Iya. Itu di bawah tempat latihan yang apa adanya Pak. Ini sasana Itu Sasana Wusu Ayubaken Pak. di bawah kolong jembatan ini Pak ya, jembatan tol Tanjung Priok Ancol. Kita jangan nggak bisa hanya lihat tempatnya, tapi di balik tempat ini ternyata tempat ini banyak menghasilkan pemain-pemain hebat. Ya, alhamdulillah Pak. Ini udah ada beberapa yang udah juara dunia juga udah ada. Ada. Di juara dunia di Brazil tahun 2018 untuk cabang olahraga wusu. Kemudian peraih emas PON juga. Ya. Kemarin juga ada PON, kemarin ada 3 orang anak sini peraih medali emas PON. Hebat. Ya, sekarang juga ada yang masuk pelatnas untuk Iya. SEA Games, ada 3 orang. Ya, tempatnya ya. Tapi dengan penuh keterbatasan ini, kalau kita semangat benar-benar berlatih, ada niat untuk menjadi juara, apapun sarananya itu tetap bisa menghasilkan juara ya. Betul Pak. Semua itu ya tergantung hasil kerja keras, anak-anak punya kemauan. Iya. Pertama-tama terjun ke dunia olahraga ya pertama-tama untuk, kalau saya punya niat, saya pengen rubah nasib mereka. Hot damn you, God in my corner, nigga can't lose, try to take me out my hot damn shoes. Bang, ini awal mulanya bagaimana ini tiba-tiba bisa jadi sekarang ini? Awal pertama kali seperti apa? Sebenarnya itu panjang itu ceritanya Pak. Pada tahun 2005 selesai saya mengikuti pelatnas SEA Games di Filipina, mengikuti pelatnas di China. Pulang dari habis selesai pelatnas 2005, saya udah berpikir lahan ini kan Kosong. masih waktu itu masih tempat sampah apa semua. Jadi bagaimana mau dibenahin? Sambil saya ngelatih, membina anak-anak dengan apa adanya, latihan apa semua dibikin dengan apa adanya. Nah, kita bikin sepetak-sepetak rataan, rapiin apa semua. Iya. Nah, kita bikinlah satu arena-arena kecil main bola anak-anak, saya bikin. Dan pada tahun 2009, nah, saya minta buat surat pengajuan Ini ya. ke kelurahan, kemudian ke kecamatan, wali kota, kemudian ke CNNT. Iya. Dapat, oh ya udah disetujui. Cuma yang maksud saya ini, kenapa abang itu terpikirkan untuk buat sasana gitu kan? Apa motifnya gitu kan? Sebenarnya kembali pada kita sebagai olahragawan, mau gak mau pasti ujung-ujungnya kita mau jadi pelatih. Kita mau jadi pelatih, ujungnya pasti kita punya camp. Ya. Nah, kita nggak mungkin tetap berdiri kayak camp kita yang sebelumnya. Kita membina. Kemudian melihat anak-anak di sini, anak-anak di bawah keterbelakangan, kemudian bagaimana cara menarik mereka ini untuk menjadi olahragawan. Dari anak-anak usia dini saya tarik, saya bina, kemudian sampailah ada beberapa yang udah juara nasional. Iya. Pastinya kan kalau anak-anak muda kita nggak berikan aktivitas kegiatan yang positif, nah ini kan takutnya menjadi kegiatan yang tidak positif ya kan, dan tidak produktif. Nah, dengan adanya ini bagaimana tanggapan teman-teman anak-anak muda di sekitarnya dan orang tua? Untuk tanggapan sekarang itu anak-anak muda ini bagus, kemudian orang tua juga mendukung karena saya melakukan suatu pembinaan dari anak-anak usia 6 tahun sampai 8 tahun. Mereka belum mengenal pukul, tendang apa belum. Cuma saya kasih mereka itu basic trainingnya, cara lari, kemudian cara bergerak, kemudian
agility quickness-nya, kelentukannya. Itu anak-anak 6 sampai 8 tahun. Iya. Itu mereka punya program itu tiap hari Sabtu itu mereka. Kalau hari Rabu ini ya anak-anak usia santan, hanya hari ini memang lagi kurang padat, biasanya penuh. Berapa orang ini jumlah? Untuk anak-anak binaan di sini itu kurang lebih 50 orang. 50 orang ya. Ada kategorinya ya. Ada kategori. Kecil, terus remaja dan ini. Dan di sini banyak menghasilkan, saya dengar banyak menghasilkan juara-juara. Betul. Di sini untuk juara sampai juara ini tidak ada. Udah pernah 2018 ya? Juaranya 2018 itu WUSU di Brazil pada waktu itu. Iya. Itu nama Fanny Febrianti. Kemudian juara nasional yaitu Ricky Aditya. Kemudian Fanny juga juara nasional di Fanny Febrianti ini juara nasional di 3 cabang olahraga. Coba. Dari sasana seperti ini, kalau orang melihat sasana seperti ini kan, apakah mungkin bisa menghasilkan pemain-pemain bisa masuk kelas dunia gitu? Apa yang menjadikan ini bisa menghasilkan pemain-pemain hebat itu? Kenapa? Pertama ya selalu penanaman tekad kepada anak-anak. Kalian terjun ke dunia olahraga itu adalah merupakan ajang untuk merubah nasib kalian. Berubah nasib. Merubah nasib. Kalau sekolah itu udah pasti wajib, anak-anak di sini wajib untuk sekolah. Tapi di sinilah jangan sampai untuk merubah nasib, mencari masa depan di sini. Di Ya, olahraga. tapi ada juga kan motivasi bahwa di olahraga itu juga bisa mengharumkan nama baik, nama besar Indonesia kan. Betul, itu udah kuncinya di situ. Dengan itu Indonesia bisa berkibar kan begitu. Betul. Ya. Memang udah sasaran kita sebagai seorang pelatih, kita ketemu mereka itu atlet yang kita guna ini bisa mengibarkan merah putih ke kancah internasional. Bagaimana perasaan pelatih itu melihat anak didiknya terus bisa menjuarai ajang internasional dan bendera Indonesia berkibar? Apa yang digambarkan perasaan? Perasaan saya sebagai pelatih adalah merasa bangga dan terharu gitu bahwa hasil jerih payah saya selama ini saya bisa membuahkan hasil untuk nama bangsa dan negara. Saya tidak mengharapkan apa-apa bangga, tapi kebanggaan itu akan selamanya lagi berkibar, kita selamanya akan dikenang. Tapi saya perlu tahu nih, Bang. Kalau kita hanya mengajarkan teknik berlatih dan secara fisik gitu kan, semua orang itu pasti dilatih untuk itu. Saya rasa dengan sarana yang super terbatas ini tapi tetap menghasilkan, pasti Bapak itu mengajarkan ada hal-hal yang di luar itu. Tidak hanya mungkin ya, bayangan saya pastinya Bapak itu mengajarkan ke anak didik itu selain teknik-teknik bertanding dan ini ada Pak yang diajarkan apa? Pertama-tama anak-anak berlatih itu etika dan harus dilatih mereka. Perlu etika dan attitude itu untuk seorang pemain. Perlu. Iya. Karena kalau cuma kita latih mereka bisa pukul, bisa tendang tanpa memiliki etika itu di tengah jalan kita tapi kalau etika itu mereka kita udah bina, ketemu sama siapapun juga mereka nggak arogan kepada saling harga menghargai. Ini yang mungkin yang agak membedakan ya guys, bahwa di sini tidak hanya diajari bagaimana untuk menjadi pemenang ya kan, teknik bermain, tapi diajarin bagaimana sikap mental dan etika itu menjadi penting bagi sang juara. Begitu kan. Karena sesungguhnya sang juara sejati itu adalah pada saat dia jatuh dan terpuruk itu mau bangkit lagi. Betul. Untuk mengejar dan berdiri. Betul. Untuk jadi pemenang. Betul. Pada saat dia menang, justru dia tidak menjadikan dirinya itu sombong, egois gitu. Tapi dia tetap rendah hati. Betul. Kayak padi begitu ya kan. Iya. Pada saat dia jatuh, justru dia tidak terpuruk dan tidak kecil hati. Tetap dia semangat untuk itu. Itu yang diajarin Bapak untuk ini. Nah, itulah yang mungkin membedakan bahwa Bang Salim adalah bagaimana menjadikan anak didiknya itu menjadi sang juara sejati gitu kan. Dan lebih lagi bagaimana sang juara itu tetap hadir di masyarakat, membantu dan menjaga, memberikan nyaman kepada warganya, bukan menjadi sombong begitu kan. Nggak boleh ya. Itu yang dilatihkan sopan santun kepada masyarakat.
Jadi ketemu sama siapapun juga mereka, oh iya lihat itu, dia olahragawan, Ya. dia berantem di atas panggung, ganasnya kayak apa. Tapi ketemu di bawah Baik, seperti biasa lagi biasa ya. aja. Sopan satunya malah lebih sopan dari Harus lebih sopan ya. Jadi masuk di sasana ini bukan malah jadi tambah sombong, enggak ya? Nggak boleh. Boleh, harus tetap begitu. Nah, kalau begitu kan seolah-olah menjadi sang juara atau menjadi pemain yang hebat itu tidak terlalu sulit sebenarnya ya. Nggak terlalu sulit. Nah, Yang penting punya kemauan keras. Kemauan keras. Kemauan pertama kemauan keras. Kemudian tujuan hidup dia terapkan bahwa saya ke dunia olahraga, sekolah berjalan, olahraga berjalan. Kalau olahraga sekolah itu kan udah pasti jelas. Udah jelas tujuannya bahwa tiap tahun pasti naik kelas atau apa. Tapi di sini kamu berprestasi pasti kamu akan dihargai. Punya nilai. punya nilai ya. Punya nilai. Apa mau masuk ke pembinaan pelaku atau apa kan punya harga gitu. Punya harga ya. Cuma kan begini Bang, banyak orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk berlatih dan ini karena dianggapnya menjadi atlet atau pemain olahraga itu tidak menjanjikan masa depan. Menurut abang bagaimana? Itu sebenarnya enggak benar. Kalau bilang olahraga itu tidak menjanjikan. Karena apa? Saya sendiri juga ngerasain dengan olahraga saya berprestasi di tingkat nasional. Otomatis saya dikasih penghargaan. Diangkatlah sebagai pegawai negeri. Itu kan merupakan satu penghargaan. Tapi memang untuk mencapai ada penghargaan itu ada hasil yang kita perbuat. Pasti ada tingkatannya kita prestasi. Prestasi baik nasional, internasional. Teman-teman anak-anak sekarang yang punya prestasi internasional pasti diangkat jadi pegawai negeri. Itu udah tanda kutip. Dan di sini tidak hanya laki-laki saja, tapi perempuan juga saya lihat ada tadi yang ikut berlatih ya. Betul. Jadi tidak terbatas hanya laki-laki saja ya. Nah, semua yang juara dunia itu di sini perempuan. Malah perempuan ya. Ya. Di sini udah istilahnya berlatih dari mereka anak-anak itu 6 tahun udah mulai Iya. berlatih. Tapi tentu harus disiplin ya sebagai Dia mesti disiplin pada intinya. Tapi anak-anak ini kan kita nggak perlu pendekatan terlalu tinggi juga. harus ada kesadaran sendiri ya. Kesadaran. Nah, ini yang jadi menarik ini apabila kita punya kesadaran untuk menjadi sang juara, tentu sang pelatih juga tidak terlalu berat untuk mengarahkan ya kan. Jadi tidak terlalu memaksa gitu ya. Oh, anak-anak sini saya nggak pernah marah. Oh, nggak pernah marah ya. Saya nggak pernah marah. Berarti Bapak melatih dengan rasa kasih dan cinta ya untuk menjadi sebagai keluarga ya. Sebagai keluarga, sebagai kalau udah anak ini kayak anak sendiri aja. Saya tangani tim nasional. Saya tangani tim nasional itu dari 2007. 2007 saya udah tangani SEA Games. 2009 saya tangani SEA Games. 2010 saya tangani Asian Games. 2009 saya udah ngalamin melintang lah. Kemudian saya sampai sekarang masih dikasih kepercayaan masih tangani tim lagi. Apa harapan abang nih untuk masyarakat atau pemerintah khususnya untuk bagaimana sarana ini bisa menjadi pusat latihan ya yang memadai lah. Kalau saya sih apa ya, karena saya selama ini saya tidak pernah membangun atau cari meminta bantuan kepada siapapun. Saya cuma berusaha semaksimal mungkin apa yang saya bisa, itulah saya bisa. Insya Allah. Saya itu prinsip saya. Luar biasa. Saya nggak pokoknya ketemu ini banyak pejabat yang kenal baik dengan saya, tapi saya nggak pernah kayak gitu karena apa, akan melatih saya untuk nggak bisa berbuat, jadi malas. Ya. Oke Bang Salim, saya ingin banyak mengeksplor suasana di bawah kolong ini ya, kolong jembatan ini. Mungkin next time kita akan ketemu lagi. Tapi yang saya dapat dari abang ini adalah kita tidak perlu banyak berharap dari luar. Betul. Ya kan? Selama apa bisa kita lakukan, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, kalau kita niatnya tulus dan penuh semangat dan optimisme, ternyata dengan seperti ini bisa berhasil ya. Betul. Nah, syukur-syukur pemerintah juga bisa mensupport Itu lebih bagus lagi. Oke guys, banyak hal yang bisa kita dapatkan dalam pertemuan hari ini ya. Untuk bagaimana menjadikan olahraga ini untuk bisa mencetak atlet-atlet nasional bahkan dunia, dan dengan olahraga bisa merubah jalan hidup kita ya kan.
Tapi tidak hanya itu, bahwa pepatah mengatakan al-aqlu salim fi jismi salim, bahwa akal dan jiwa yang sehat itu akan terletak pada badan yang sehat. Kita tidak perlu berolahraga itu karena hanya ingin merubah nasib, tapi merubah badan kita menjadi sehat itu juga menjadi penting gitu kan. Tetap berolahraga. Oke guys, itu bersama saya Saifuddin dan Bang Salim di Kopi Raja, komunitas aspirasi rakyat Jakarta. Di balik kopi ada aspirasi yang bisa kita dapat. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Kickboxing keren. Wah, kickboxing Keren. keren. Kalau di Kasih. wusunya, wusu cayo. Cayo. Oke. Define a holler back, nigga. Can't be done.